Bagaimana cara kita membedakan mana itu jurnal internasional dan mana itu jurnal internasional bereputasi? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya, tonton video saya sampai full, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Nanti biar video-video terbaru dari saya itu mungkin Bapak atau Ibu dulu yang bisa mendapatkannya. Nah, seperti apa yang saya sudah sampaikan pada video-video saya sebelumnya, terkait dengan terutama terkait dengan ini ya, terkait dengan POBKD yang sebentar lagi akan diluncurkan. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu dosen untuk mengetahui mana sebenarnya jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Kenapa demikian? Saya bilang penting karena jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi, terutama yang jurnal internasional bereputasi itu umumnya dipakai untuk syarat kita mengajukan PAK atau kenaikan jabatan ya, atau kenaikan tingkat, juga dipakai untuk BKD, beban kinerja dosen, yang sebentar lagi Bapak Ibu mungkin akan melakukan pelaporan. Nah, hanya saja apa yang sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya tentang POBKD itu di dalam kewajiban khusus ya, di dalam kewajiban khusus bagi lektor kepala maupun profesor, terutama untuk yang lektor kepala itu belum tersirat secara jelas di dalam aturan yang sebelumnya. Di situ baru hanya tertulis bahwa syarat untuk kewajiban khususnya itu adalah jurnal internasional. Di situ belum tertulis bahwa jurnal internasional sajakah atau jurnal internasional bereputasi. Tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya dari Google maupun dari channel YouTube-nya Dikti, itu kedepannya itu nanti akan diterbitkan. Jadi ada, kalau nggak salah, ada 4 buku pedoman yang akan diterbitkan oleh Kemenristek Dikti dalam hal ini untuk panduan BKD. Itu adalah salah satunya adalah terkait dengan POBKD yang untuk khusus dosen. Nah, jadi ada juga nanti POBKD khusus untuk penilai ya, atau reviewer yang menilai juga. Saya lupa yang duanya itu kayaknya untuk apa gitu. Nah, di dalam nanti POBKD yang terbaru itu, di mana di situ disebutkan bahwa per 18 Februari 2023, jikalau nanti Bapak Ibu itu syarat kewajiban khususnya belum memenuhi, maka mungkin punishment paling beratnya adalah tidak mendapatkan tunjangan TPP ya gitu ya, tunjangan serdosnya. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu harus memenuhi syarat kewajiban khusus tersebut, baik itu untuk jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2 khusus untuk yang lektor kepala, juga jurnal internasional bereputasi. Nah, mungkin saya tidak tahu bahwa apakah Bapak Ibu dosen itu sudah mengetahui bagaimana kita caranya membedakan antara jurnal internasional dan juga jurnal internasional bereputasi. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit informasi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan untuk mengetahui apa itu jurnal, bagaimana kita bisa membedakan jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Karena ini penting, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini dijadikan sebagai khususnya ya, kewajiban khusus untuk rektor kepala dan juga terlebih-lebih dari untuk profesor ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, nanti di kedepannya di POBKD berikutnya itu adalah nanti sudah akan tersirat jelas, ditulis di dalam POBKD bahwa khusus untuk lektor kepala, selain jurnal Sinta
terakreditasi Sinta 1 maupun Sinta 2, atau mereka juga bisa mempublish artikelnya di jurnal internasional bereputasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jurnal ini adalah jurnal internasional bereputasi maupun ini adalah jurnal internasional saja? Nah, ini saya akan menjelaskan. Nah, oleh karena itu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa baik jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi, khususnya untuk jurnal internasional bereputasi itu dipakai sebagai syarat khusus ya, syarat kewajiban khusus bagi profesor maupun bagi lektor kepala. Nah, sedangkan untuk di peraturan PAK, sejauh yang saya ketahui, jurnal internasional itu juga bisa dipakai untuk penilaian di PAK-nya, asal bukan jurnal predator ya, atau jurnal abal-abal lah yang kita sebutkan. Nanti mungkin kedepannya kita akan bahas bagaimana sih kita bisa mendeteksi kalau ini adalah jurnal abal-abal ya, atau jurnal predator. Tapi karena kali ini kita akan lebih membahas tentang jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, biar Bapak Ibu itu tahu bahwa oh, saya ini beradanya jurnal internasional bereputasi atau hanya cuma jurnal internasional saja. Nah, oleh karena itu penting juga Bapak Ibu ketahui, khususnya bagi para reviewer, untuk mengetahui bahwa ini adalah jurnal internasional atau internasional bereputasi. Khawatirnya sistem itu membacanya meskipun itu adalah jurnal internasional saja, tetapi ternyata di sistem bisa membaca sebagai kewajiban khusus. Nah, itu kalau misalnya ternyata di POBKD-nya tetap masih mensyaratkan jurnal internasional. Bapak Ibu bisa lihat ya nanti saya tampilkan deh di YouTube saya ini ya, untuk aturan POBKD yang lama ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus diperhatikan dulu ya. Jadi jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi itu sama-sama dikeluarkan oleh lembaga indexing yang kredibel ya. Dalam hal ini adalah bisa di ScienceDirect atau di Web of Science. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalau jurnal ini adalah hanya jurnal internasional dan ini adalah jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau di jurnal internasional itu akan diindeks oleh indexing Scopus ya, yang memiliki nilai SGR kurang dari 0,15. Sedangkan kalau yang Web of Science itu dia memiliki jurnal impact factor kurang dari 0,01. Nah, itu khusus untuk yang jurnal internasional. Nah, sedangkan kalau jurnal internasional bereputasi, tentunya juga diindexing oleh Scopus maupun Web of Science ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang indexing terkait dengan jurnal internasional bereputasi itu lebih banyak ya, banyak sekali. Nah, hanya saja mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya adalah yang Scopus ya, kemudian yang masuk di SGR ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan websitenya. Nah, kalau yang di jurnal internasional bereputasi, itu selain dia diindexing oleh Scopus, tentunya indexing yang di-indexing oleh Scopus itu memiliki nilai SGR paling sedikit ya, atau sekurang-kurangnya itu 0,15. Sedangkan kalau yang Web of Science itu dia memiliki jurnal impact faktornya itu paling sedikit 0,01. Tetapi dengan catatan, jadi kalau khusus untuk jurnal internasional bereputasi ada tambahan informasi. Tambahan informasinya adalah jurnal tersebut itu tidak dalam kondisi cancelled ya, atau tidak dibatalkan. Kemudian yang kedua itu discontinue. Dan yang ketiga itu masuk di dalam jurnal predator ya, atau list of predator. Nah, nanti kalau kita seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kalau kita membahas yang jurnal predator nanti mungkin di video berikutnya ya. Nah, oleh karena itu tambahan untuk yang jurnal internasional. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengetahui, tadi kan sudah saya jelaskan sedikit ya, untuk mengetahui ini jurnal internasional, ini jurnal internasional bereputasi. Nah,
Kalau untuk yang jurnal internasional ya maupun jurnal internasional bereputasi, karena sama-sama dia diindexing oleh lembaga yang kredibel, tentunya patokan kita itu adalah kalau bukan Web of Science itu adalah ScienceDirect. Nah, ini kebetulan adalah tampilan untuk yang Web of Science. Nah, di Web of Science ini paling gampangnya begini deh Bapak Ibu. Untuk mengetahui bahwa jurnal ini adalah jurnal bereputasi itu kita bisa melihat dari impact faktornya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Web of Science itu patokannya atau kriterianya itu berdasarkan dari impact faktor jurnal. Jadi kalau memiliki impact faktor jurnal yang lebih lebih dari 0,01, nah itu sudah bisa kita kategorikan ya. Artinya sebagai syarat awal untuk mengetahui bahwa ini adalah jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi itu ketika dia memiliki impact faktor yang lebih dari 0,01 ya. Nah, tetapi tidak sampai di situ juga. Kita juga harus melihat di dalam jurnalnya tersebut ya bagaimana proses dia publishingnya, kemudian seperti apa dia menerima artikelnya. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk mengetahuinya ya. Jadi nanti saya bahas ini ya, bagaimana sih kita ciri-ciri dari jurnal internasional itu ya, jurnal internasional bereputasi ya. Nah, jadi ini adalah tampilan tampilan Web of Science ya. Nah, yang biasanya, karena kebetulan saya di kampus tempat saya studi itu, ini adalah akun saya, jadi tempat saya studi itu kebetulan berlangganan Web of Science dan ScienceDirect. Jadi kita biasanya mendownload jurnal-jurnal itu berdasarkan dari CD dan di ScienceDirect ya, tetapi kita lebih prefernya ke Web of Science karena menurut saya kalau Web of Science itu data yang ditampilkan jauh lebih ini, jadi lebih lengkap ya. Kemudian kebanyakan jurnal yang di Web of Science itu pasti terindexing juga di Scopus. Beda kalau kita mencari di ini ya, misalnya seperti yang di ScienceDirect ini, tidak semua jurnal yang keluar di ScienceDirect itu bisa juga terindexing di Google Scholar ya. Bisa juga terindexing bisa juga terindexing di Web of Science. Nah, itu yang menjadi kendala ya kalau kita mencari jurnal internasional di ScienceDirect. Nah, itu yang selalu akan menjadi pertimbangan ya. Makanya kalau saya lebih prefernya ke ini Web of Science, karena di samping itu kita juga bisa mengetahui impact faktor sekian ya. Jadi kita tidak perlu harus searching di Google lagi impact faktor ini berapa gitu. Nah, itu berbedanya dengan di ScienceDirect. Kalau di ScienceDirect kita harus buka Google dulu, kemudian mungkin kita harus mencari juga impact faktornya seperti apa. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk mengetahui ciri-ciri sebenarnya jurnal internasional bereputasi itu seperti apa. Nah, biasanya kalau saya melihat ciri-ciri dari jurnal internasional bereputasi itu banyak hal. Jadi bukan hanya cuma melihat jurnalnya, tetapi langkah pertama biasanya saya lihat dulu publishernya. Jadi kalau dia terpublish misalnya terindeks publishernya itu adalah Elsevier misalnya semacam itu. Nah, itu berarti saya yakin tuh yang kayak gitu itu pasti sudah ya bereputasi ya. Elsevier, kemudian Thomson Reuters, Springer ya, kemudian apalagi yang satu itu Wiley yang biasa dipakai di buku ya, buku internasional ya, itu termasuk publisher yang yang terpercaya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu ketahui. Tetapi ada juga yang sebenarnya Bapak Ibu harus pahami di dalam jurnal internasional bereputasi tersebut. Kalau kita mau melihat seberapa banyak sebenarnya ciri-ciri dari jurnal internasional bereputasi itu ya sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan. Jadi kita menulisnya sesuai dengan kaidah keilmuan ya, biasanya juga semacam itu ya. Dari kemudian ada juga yang kalau saya juga melihatnya dari publishnya itu seberapa banyak rutinnya itu ya.
Kemudian biasanya kan di situ ada grafiknya ya, ada grafik untuk melihat publishernya tersebut ya, untuk mengetahuinya. Jadi apakah dia continue berlanjut terus-menerus atau bagaimana ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi ini tadi sudah saya tunjukkan Bapak Ibu bahwa ini adalah contoh dari tampilan Web of Science ya, tampilan dari apa Web of Science ini. Jadi kalau kita mau melihat kira-kira mau kita bidik jurnal apa gitu ya, kita misalnya kita tulis aja topik ya, topik misalnya ya, misalnya yang ini deh, water footprint gitu misalnya. Nah, maka di sini akan keluar. Jadi di sini ada hasilnya sekitar 10.390 yang membahas tentang water footprint ya. Nah, di sini di bagian kiri ini itu terlihat bahwa terdapat ada sekitar sekian ratus ya review paper ya, atau review artikel, dan kemudian ada yang open access, ada yang early access ya. Nah, ini juga yang paling banyak disitasinya, topik yang paling banyak disitasi, tulisan yang sering kali ini terkenal ini di Hexetra Argent ini kalau berbicara tentang water footprint. Kemudian ini yang publikasi, jadi kita bisa memilih publikasi based on years ya, jadi publikasi yang kita mau tahun berapa gitu. Nah, enaknya di sini itu kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui impact faktornya ya, impact faktornya. Jadi contohnya misalnya kita klik aja yang atas ini. Nah, ini pasti sudah akan ketahuan nih impact faktornya, biasanya ini di bagian bawah ini. Nah, ini jadi ini impact faktornya kan 3,88. Ini sudah bisa dipastikan kalau jurnal ini adalah jurnal yang bereputasi ya, jurnal internasional bereputasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan sudah di atas 0,01 ya. Sekurang-kurangnya 0,01, dan ini bukan termasuk jurnal yang cancelled, bukan termasuk jurnal yang discontinue atau yang berada di list of predator ya, di list of predator. Itu salah satu contohnya. Nah, berbeda lagi dengan apa yang disyaratkan ya, yang disebutkan di mana, di POBKD itu mensyaratkan bahwa kalau bukan yang terindeks Scopus atau enggak dia masuk di database-nya Skimago ya. Nah, cuma ini tampilan Skimago Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya di jurnal rank ini, di sini kan nanti tampil begitu banyak ya jurnal Q1 ya, sekian ini ya, sampai Q berapa lah, Q4 gitu. Nah, jadi pintar-pintarnya Bapak Ibu dosen ya untuk mengetahui bahwa ini adalah jurnal predator, ini adalah bukan jurnal predator, ini adalah jurnal internasional, ini adalah jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu juga harus pintar mengetahui bahwa publisher itu tidak selalu berada pada lembaga-lembaga yang kredibel. Ada juga publisher-publisher yang dikeluarkan oleh pihak kampusnya ya. Jadi banyak jurnal-jurnal internasional bereputasi yang publishernya itu adalah kampusnya, bukan dari penerbit-penerbit kredibel seperti yang sudah saya sebutkan itu ya, seperti misalnya Scopus, Thomson and Reuters, kemudian Springer, kemudian yang Wiley itu. Nah, itu di luar dari itu ya, Francis and Taylor ya, di luar dari itu. Jadi ada juga universitas-universitas itu yang mengeluarkan jurnal-jurnal bereputasi yang terindexing Scopus juga diindexing oleh pihak kampusnya ya, dari kampus. Jadi penerbitnya itu adalah penerbit kampusnya. Nah, itu yang Bapak Ibu juga harus paham, ketahui tentang itu. Jadi banyak hal ya kalau kita buat bicara tentang untuk mengetahui ini adalah jurnal bereputasi maupun jurnal internasional bereputasi. Tapi setidaknya ini sudah saya berikan gambaran singkat untuk mengetahui bagaimana itu jurnal bereputasi ya. Nah,
Jadi kan sudah tadi saya jelaskan kalau yang jurnal internasional itu kriterianya seperti ini, yang jurnal internasional kriterianya seperti ini. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk mengetahui. Nah, kalau Bapak Ibu mau membidik jurnal-jurnal yang Q4 ya, terutama yang Q4, Bapak Ibu harus lebih banyak berhati-hati ya, berhati-hati di dalam proses untuk mendapatkan Q4 tersebut ya. Jadi kita bisa melihat kalau Q4 biasanya di jurnalnya itu kalau misalnya dia terindexing Scopus, ketika kita mengklik Scopusnya itu dia akan keluar list-list jurnal-jurnal ya yang diterbitkan oleh jurnal tersebut ya, dan itu masuk di data Scopus gitu. Nah, tetapi ada juga yang dia masuk di database-nya Francis and Taylor ataupun di Thomson and Reuters. Jadi seperti itu. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa banyak sekali jurnal-jurnal, khususnya yang Q4 itu yang termasuk di jurnal Predator ya, di jurnal Predator. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau membidik yang jurnal di Q4 kemudian diterbitkan oleh pihak kampusnya, pertama dulu yang saran saya, Anda cari tahu dulu kampus tersebut ada apa enggak, benar adanya apa enggak. Kemudian apakah memang pihak kampus tersebut mengeluarkan jurnal tersebut. Nah, kalau misalnya dia mengeluarkan, nah mungkin kita bisa cari tahu ini ya, kita bisa cari tahu yang langkah selanjutnya itu proses dia mempublish ya. Jadi yang saya ketahui ciri-ciri untuk jurnal internasional bereputasi itu yang pertama itu adalah dia prosesnya lebih lama. Dia prosesnya lebih lama, kemudian dia menawarkan dua versi ya, ada yang open access, ada yang subscriber ya. Kalau yang subscriber itu berarti yang gratis. Ya, jadi ketika kita mensubmit artikel kita di jurnal internasional bereputasi itu di pilihan terakhir itu ada pilihan apakah mau yang open access atau yang subscriber. Kalau yang open access itu biasanya sudah tercantum harganya ya. Biasanya sudah tercantum harganya. Nah, kalau yang subscriber, kita pilih yang subscriber berarti itu yang gratis. Jadi prosesnya itu tidak memungut biaya. Nah, biasanya kalau yang open access ya berarti memungut biaya. Apakah itu bisa dikategorikan ya jurnal internasional bereputasi? Ya bisa, tergantung dari jurnalnya. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, ketika saya submit paper itu biasanya ada pilihan terakhir di situ. Pilihan terakhir. Jadi kebetulan kalau di kampus tempat saya studi itu kita patokannya itu adalah impact factor. Jadi kalau sudah impact faktornya sekian, pokoknya impact factor di atas 3, 4, nah itu pasti sudah termasuk jurnal internasional bereputasi. Baik itu diindexing oleh ScienceDirect, diindexing oleh Web of Science, termasuk masuk di database-nya Scopus, ataupun yang tergantung dari ini ya. Pokoknya kalau sudah masuk di database-nya Elsevier, Scopus, nah itu sudah bagus lah ya, semacam itu. Jadi prosesnya memang lebih lama kalau untuk yang jurnal internasional bereputasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ya di sosial media itu kan banyak ya menawarkan jurnal-jurnal, artikel-artikel yang mau dipublishkan di jurnal mereka ya. Kalau misalnya prosesnya itu cepat, mungkin hanya cuma 1 bulan, kemudian tidak ada ini ya, revisinya ya begitu-begitu aja. Padahal kalau di jurnal internasional bereputasi itu sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya itu kita harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan mengklarifikasi ini artikel kita ya. Jadi direview oleh reviewer, mereka menanyakan. Nah itu tergantung dari seberapa banyak permasalahan atau seberapa ketidakjelasan yang akan dipertanyakan, biasanya di situ. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan, mereka bertanya ya, banyak sekali. Ada yang tergantung ininya, tergantung kejelasannya. Kalau kurang jelas, mungkin lebih dari
50 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, apakah itu nanti akan menentukan kita sudah akan lolos ke tahap selanjutnya? Ya belum tentu juga. Jadi kalau misalnya kita sudah mampu menjawabnya dan diberikan waktu katakanlah 2 minggu untuk menjawab itu, sudah, nanti tergantung dari review berikutnya juga. Jadi kalau mereka menganggap bahwa oh ini sudah cukup, nah itu baru akan lanjut ke tahap reviewer yang berikutnya, ya, proses review yang berikutnya. Nah, itu jadi prosesnya lebih lama ya dibandingkan itu. Salah satu cirinya semacam itu. Nah, oleh karena itu di video saya sebelumnya saya sudah juga mensyaratkan ya, bukan mensyaratkan, saya sudah memberikan masukan kepada khususnya untuk Bapak Ibu yang posisinya sekarang sudah lektor kepala dan mungkin minat menulisnya sudah semakin menurun ya. Sudah semakin menurun karena mungkin usia, mungkin juga karena kesibukan harus mengurusi lembaga. Nah, itu mungkin saya sarankan untuk membidik yang kalau mau lebih effortnya lebih awal dan nanti ke belakangnya lebih santai, mungkin bisa membidik yang jurnal-jurnal internasional di Q4. Tapi itu harus Bapak Ibu harus lebih jeli untuk melihat jurnal-jurnal tersebut ya, dibandingkan dengan, karena seperti yang sudah saya bilang tadi di Q4 itu, apalagi kalau Bapak Ibu melihat di Skimago, banyak sekali jurnal-jurnal predator ya, nanti kita bahas pada video berikutnya. Kemudian kalau memang Bapak Ibu merasa bahwa saya tidak mau terlalu banyak ini deh, mungkin bidikan Sinta 1 dan Sinta 2 menjadi opsi yang terbaik gitu. Jadi tapi resikonya adalah setiap tahun Bapak Ibu harus menghasilkan itu. Nah, ini terkait dengan Sinta 1 dan Sinta 2, khususnya untuk Bapak Ibu yang mau mengejar kewajiban khusus lektor kepala di BKD. Kan sebentar lagi ini kan Bapak Ibu harus sudah melaporkan ya. Harus sudah melaporkan kinerjanya ya yang di semester sebelumnya. Nanti kalau bukan di akhir Februari, di awal Maret itu kan harus sudah finalisasi ya pelaporan. Tentunya Februari 2023. Oleh karena itu, nah ciri-ciri untuk kita mempublish di jurnal Sinta 1, kalau Sinta 1 itu rata-rata sudah Scopus. Rata-rata sudah Scopus. Kalau di Sinta 2 itu, saya nggak tahu kalau yang di jurusan lain, tetapi kalau yang di jurusan untuk teknik ya, di jurusan teknik itu, baik itu teknik lingkungan maupun teknik yang lain, sepertinya untuk mempublish artikel ya, terlepas dari mereka sudah mensubmit sebelumnya ya. Posisi kita ini kan sekarang sudah berada di bulan November, kemudian nanti Desember, Januari, Februari ya. Nah, kalau misalnya ada jurnal yang akan publish di bulan Januari atau Februari, khusus untuk yang Sinta 2, mungkin kalau artikelnya itu sudah disubmit 3 bulan sebelum bulan Januari atau bulan Februari, atau bahkan 6 bulan sebelum itu, mungkin akan diterima. Ya, mungkin akan diterima. Tetapi kalau posisinya baru mensubmit di bulan November ini, kemudian akan publish misalnya di bulan Maret, saya kira tidak ada yang, sepengetahuan saya, tidak ada jurnal yang Sinta 2 khususnya ya, apalagi kita berbicara di jurusan teknik ya, jurusan teknik, khususnya di teknik lingkungan, itu yang akan publish itu adalah jurnal yang akan publish di bulan Januari dan bulan Maret. Bulan Maret. Artinya, kalau Bapak Ibu itu submit di bulan November, kemungkinan besar tidak akan diterima. Kenapa demikian? Karena itu sudah full. Jadi di video POBKD yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kelemahan di jurnal Sinta 2 itu adalah frekuensi publishernya tidak seperti jurnal-jurnal internasional. Kalau jurnal internasional kan setiap bulan ada ya, setiap bulan ada, dan itu tetapi prosesnya lebih lama. Jadi misalnya kalau kita mau mempublish di bulan, kalau kita mau baru mau submit ya di bulan November inilah untuk jurnal internasional bereputasi,
besar kemungkinan itu kita akan mendapatkan revisi pertama ya. Bukan revisi pertama itu kalau bukan di bulan April, bulan Mei ya. Besar kemungkinan semacam itu. Itu baru revisi pertama, kita selesai dari revisi pertama, lolos nanti masuk ke revisi ke berikutnya, ke tahap berikutnya. Jadi ada yang disebut dengan major revision dan ada yang minor revision. Itu yang biasanya semacam itu. Kalau jadi ada pengumuman pada akhirnya apakah ini adalah major revision atau minor revision untuk yang jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau yang Sinta 2 khususnya ya untuk yang teknik lingkungan, sepertinya dari list jurnal yang saya punya itu, kalau misalnya jurnal tersebut akan publish di bulan Februari ataupun Maret, ataupun Januari, Februari, Maret, di 3 bulan itu, sepertinya jurnal Bapak Ibu sudah tidak akan diterima. Gitu, karena sudah full, biasanya semacam itu. Ya. Nah, oke, jadi saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin membidik ya bagaimana untuk mengetahui jurnal internasional dan jurnal internasional punya artikel bagus mau dipublish di jurnal internasional bereputasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu. Nanti kita bisa ketemu pada video YouTube saya yang lain ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui kalau jurnal itu adalah jurnal predator ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ya. Kalau ini memang bermanfaat, ilmu ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan yang lainnya, mungkin bisa dibantu untuk share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.